Ini tahun 2026 loh ya. Ada anak-anak perempuan yang kemudian dalam masa 1 tahun habis-habisan untuk mempelajari pelajaran yang sangat istimewa dalam dunia kepesantrenan, yakni pelajaran Alfiyah Ibni Malik. Man tabahhara fi ilmin nahwi ihdada ila kullil ulum. Kamu kalau memahami nahwu dengan baik, kamu akan punya perangkat yang cukup untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain. Tolong yang jadi santri itu jangan anak-anak panjenengan saja, tapi tolong jenengan juga memiliki jiwa santri. Karena yuhtaju fit tafaqquh wa ta'allum ila jiddis salasah. Sangat dibutuhkan untuk keberhasilan seorang anak menjadi pribadi yang mu'tabar indallah subhanahu wa ta'ala akan keseriusan 3 hal, akan keseriusan 3 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Di malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim dalam rangka haflati tasyakur ala ikhtitamid durus wa Alfiyah Ibni Malik di Pondok Pesantren Al-Falah Putri ini. Semoga merupakan pertemuan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar merupakan satu pertemuan yang penuh dengan makna dan faidah. Dan yang paling penting, moga-moga kehadiran panjenengan semua menjadi berkah bagi Pondok Al-Falah Putri ini. Para hadirin yang kami hormati, malam hari ini merupakan satu puncak kegiatan yang sudah beberapa malam kita lakukan di Pondok Pesantren Al-Falah ini, yang semoga dalam setiap momentumnya benar-benar menjadi satu pelecut himmah teman-teman yang ngaji, yang nyantri di Pondok Pesantren Al-Falah ini. Dan moga-moga semua kegiatan yang sudah kita lakukan dalam rangka mengisi haflah tahun ini menjadi satu sarana latihan, sarana pembelajaran untuk menjadi santri-santri yang lebih memiliki satu kelayaan, satu kepantasan untuk tumbuh banyak hal yang dilakukan dalam setiap eventnya, mulai dari musabaqah tilawatil kutub dan juga lomba-lomba yang lain, bahkan yang bersifat hiburan, semata-mata hanya untuk memberi kesempatan teman-teman untuk menampilkan potensi-potensi atau bakat-bakat yang lain yang dimiliki, yang sementara ini belum mampu kita lihat atau belum mampu mereka tampilkan. Dan alhamdulillah ternyata banyak sekali hal-hal baru yang kita lihat, kemampuan-kemampuan baru yang bisa kita tangkap untuk kedepannya. Moga-moga itu kemudian bisa kita asah, bisa kita pertajam, menjadikan mereka pribadi-pribadi yang mumpuni, serikandi-serikandi yang mantap sebagai seorang santri di tengah era yang memang sangat luar biasa istimewa dan cepatnya kayak hari ini. Yang paling penting, saya hanya berharap moga-moga adik-adik semua ini, khususnya teman-teman kelas 3 Tsanawi yang malam ini khataman, masih selalu memiliki satu harapan dan cita-cita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh wakil siswi. Wakil siswi itu anak saya sendiri. Wakil siswi itu adalah cucu Simbah Kiai Zainuddin Jazuli, putri dari kakak kami Kiai Haji Shahibul Ulum An-Nafi'ah. Dengan harapan yang luar biasa, dan saya tidak pernah nyangka kalau ternyata putri Kiai Haji Shahibul Ulum
di tahun 2026 ini sudah bisa kita lihat jauh lebih baik daripada bapaknya, jauh lebih menarik, dan moga-moga akan semakin lengkap dalam setiap tahunnya. Dan saya pikir semua putri-putri panjenengan juga memiliki kesempatan yang sama, memiliki potensi yang sama. Ini tahun 2026 loh ya. Ada anak-anak perempuan yang kemudian dalam masa 1 tahun habis-habisan untuk mempelajari pelajaran yang sangat istimewa dalam dunia kepesantrenan, yakni pelajaran Alfiyah Ibni Malik. Anak putra saja sudah ajaib, masih mau menggeluti pelajaran sesulit Alfiyah. Ini ada anak perempuan dengan segala keterbatasannya, dengan segala keluh kesahnya, kemudian mencoba tidak hanya menghafalkan, tapi mencoba untuk mengerti, memahami, dan mempraktekkan gramatika paling tinggi dari sisi kenahwuan, yakni Alfiyah. Moga-moga benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang penuh berkah, ilmu yang mampu menuntun kalian semua untuk memahami, mengerti ilmu-ilmu yang lebih besar di kemudian hari. Karena lewat inilah kemudian kita punya potensi untuk mengerti tentang ilmu yang paling penting dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami arahan-arahan dan perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika memberangkatkan Al-Imam Abi Musa Al-Asy'ari, dalam wasiatnya beliau mengatakan, amma ba'du fatafaqahu sunanan nabi. Ada beberapa itu fatafaqahu, amma ba'du fatafaqahu as-sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribu al-Qur'an fa innahu arabi. Bahwa sekelas Sayyidina Umar saja menganggap penting memahami gramatika Arab. Sekelas Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika menjadi seorang pemimpin, beliau diingatkan, fatafaqahu fis sunnah, fatafaqahu fi sunanin nabi. Pelajari dengan betul sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafaqahu fil arabiyyah. Jangan lupakan detail-detail kecil lughat-lughat Arab yang sangat jelimet, yang sangat multi makna, multi arti, multi arah. Wa'aribu al-Quran, dan sebagai pemimpin kamu harus mampu menjelaskan Quran dengan sebaik-baiknya. Ingat, fa'innahu arabiyun, ini semua terkait bahasa Arab, maka kamu harus paham betul itu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu sebagai katibul wahyi, beliau pun mengatakan ta'allamu al-arabiyyah kama tata'allamuna hifdzal Quran. Jangan dianggap sepele ilmu alat itu. Bahkan seorang katibul wahyi, pencatat wahyu saja, itu berpesan kepada kita semua, tolong pelajari dengan baik, dengan serius yang namanya cara mengerti lughat-lughat Arab. Bukan untuk kita berkomunikasi dengan bahasa Arab, bukan untuk kalau kita ngomong ya akhi, bukan untuk antum, ana, bukan. Tapi ini adalah pondasi awal yang paling baku untuk kemudian kita mengerti, kita faham akan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekelas Imam Syafi'i saja, man tabahhara fi ilmi nahwi, siapapun yang kemudian sangat menguasai nahwu, ihtada ila kullil ulum. Man tabahhara fi ilmi nahwi, ihtada ila kullil ulum.
Kamu kalau memahami nahwu dengan baik, kamu akan punya perangkat yang cukup untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain. Maka saya mohon dengan sangat teman-teman, syukuran ini merupakan satu perwujudan rasa terima kasih kita akan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu kita kenang selamanya. Tapi mohon disadari dengan benar bahwa ini adalah awal kita mencoba untuk menjadi santri yang lebih mantap, santri yang sejati, santri yang hakiki. Sebagaimana tadi disampaikan oleh sapa putrane Gus Saib jenenge? Iku. Kula ndelok anak kula dhewe, kula ndelok ponakan-ponakan kula kok wis gedhi-gedhi, kok wis do haflah, berarti aku wis tuwek. Bahaya ya. Cara bahasane Mbah Yai wa man nu'ammirhu mesti nunakishu fil khalaq. Frasa kula Gus Sahib mbiyen niku kanca bal-balan kula saiki wis duwe anak haflah. Kula dhewe nek pas ngoco mboten patek sadar, ternyata aku wis duwe putu. La ilaha illallah. Tapi kita semua ini menolak tua. Bukan tuanya yang kita tolak, tapi tanggung jawabnya. Bukan umurnya yang kita antisipasi, tapi bebannya. Karena kita tahu bahwa Kiai Jazuli, para masyayikh memang tidak meninggalkan apapun kecuali tanggung jawab keumatan. Dan memang begitulah santri. Makanya tadi malam di Pondok Putra, kami berkesempatan untuk menyampaikan bahwa memang santri atau bahkan yang sudah jadi kiai harus selalu sadar bahwa min adabil alim wal muta'alim an-nushu wa basul ulum an-nafi'ah bihasabil imkan, bahwa kalau kita sudah memiliki satu predikat sebagai santri, maka kita harus tahu bahwa keberadaan kita ini harus menjadi sebuah warna, harus menjadi satu kemanfaatan. Jangan sampai pasif, jangan sampai kemudian tidak jelas, apalagi beban. Maka moga-moga para wali santri, putra-putra panjenengan semua ini, tidak hanya yang sedang hataman ini, siapapun yang sedang mondok hari ini, yang sedang belajar hari ini, moga-moga benar-benar menjadi kebanggaan panjenengan, menjadi perwujudan rasa syukur panjenengan, dan yang paling penting moga-moga menjadi jariah panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan panjenengan mengirimkan putra-putra, meletakkan mereka di bawah naungan para masyayikh, khususnya Simbah Yai dan Simbah Nyai, moga-moga panjenengan sudah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Moga-moga semua harapan, semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya hormati, di setiap kali saya berkesempatan untuk bertemu dengan panjenengan para wali santri, saya selalu mengingatkan bahwa saya mohon dengan sangat, tolong yang jadi santri itu jangan anak-anak panjenengan saja, tapi tolong jenengan juga memiliki jiwa santri. Karena yuhtaju fit tafaqquh wa ta'allum ila jiddis salasah. Sangat dibutuhkan untuk keberhasilan seorang anak menjadi pribadi yang mu'tabar indallah Subhanahu wa taala akan keseriusan tiga kelompok. Yang pertama adalah al-muta'allim, yang mereka sendiri harus memiliki satu kemauan, memiliki satu himmah, memiliki satu cita-cita untuk menjadi alimun rabbani, atau setidaknya menjadi muta'allimun ala sabilin najah. Gini Pak, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, memang manusia itu hanya ada tiga. Manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama alimun rabbani wa muta'allimun ala sabilin najah. Yang ketiga wal baqi hamaj, ra'aun yan'aikuna ma'a kulli na'ik wa yamiluna ma'a kulli rih. Bahwa kita semua menjadi manusia ini hanya terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah alimun rabbani. Yang kata para ulama, alimun rabbani adalah la yakunul mar'u aliman rabbani hatta yakuna muta'alliman aliman amilan muallima. Orang itu tidak akan pernah disebut sebagai alim rabbani
sebelum kemudian dia jelas pernah berguru kepada siapa, kemudian dia benar-benar mengerti, memahami apa yang ia pelajari selama ini dan kemudian mengamalkannya. Setelah itu kemudian dia bagi apa yang selama ini dia ketahui kepada generasi berikutnya. Karena memang Islam, sebagaimana kita tahu, Islam itu adalah apa yang kita lihat, kita dengar dari para pendahulu kita untuk kemudian kita cermati, kita pahami, kita yakini, dan kita amalkan, pada akhirnya kita share dengan generasi berikutnya. Al-qira'ah wa sunnah, al-ilmu wal qira'ah sunnatun ya'khuduhal agabir anil asahir. Walulal isnad laqala man sya'a ma sya'. Bahwa keilmuan dan semua kandungan Al-Quran itu merupakan satu perilaku. Mohon maaf, itu perilaku sunnatun. Ini bukan hanya omon-omon, tapi ini adalah sebuah perilaku yang memang kita lihat dengan baik daripada guru-guru kita, para pendahulu kita. Untuk kemudian kita resapi dengan baik, kita pahami dengan baik, kemudian kita amalkan. Dari sanalah potensi kita menjadi santri yang pada akhirnya punya kepantasan disebut alimun rabbani. Atau minimal kayak kita. Ya kayak kita selama ini. Kalau kita memang belum bisa kayak Mbah Jazuli, para masyayikh, paling tidak muta'allimun ala sabilin najah. Yang kata para ulama, artinya muta'allim ala sabilin najah adalah alladzi ya'rifu annahu la yadri. Artinya al-jahil sing ya'tarifu bijahlihi. Kira-kira begitu. Orang yang gak ngerti apa-apa tapi sadar betul bahwa masih banyak kebodohan pada dirinya, masih banyak hal yang sama sekali belum ia kuasai. Dan kemudian dia terus berjuang untuk mencoba meminimalisir kebodohan itu. Yang terakhir, sudah bukan alim rabbani, dia tidak siap menjadi muta'alimun ala sabilin najah. Namanya al-hamaj. Al-hamaj, kalau dari sisi lughah, al-hamaj adalah dzubabun yatiru ala wujuhil hamir. Lalat yang terbang di sekitar muka himar. Yes, kalau kita di sekitar kepala kerbau, sapi, al-hamaj. Al-hamaj. Kata Sayyidina Ali, ra'aun yan'aikuna ma'akulli na'ik wa yamiluna ma'akulli rih. Ini adalah orang yang tidak man la aklalahu wa la qalb. Ra'a itu adalah orang yang tidak punya kecerdasan, tidak punya nurani. Dia hanya, kalau bahasanya Mbah Yai, melu grubyuk, apa ya? Ya milu nama aku lirih. Kalau orang lagi umumnya ke selatan, dia ikut ke selatan. Kalau umumnya orang ke utara, dia ikut ke utara. Sama sekali tidak memiliki satu prinsip, tidak memiliki satu dasar pegangan dalam kehidupannya. Makanya panjenengan harus benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memiliki putra-putra yang siap untuk panjenengan arahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama Khudama'il Ma'had, atas nama Khadimul Ma'had, mohon maaf kepada semua pihak, khususnya para wali santri, kalau dalam proses belajar mengajar yang ada di pondok ini banyak sekali hal-hal yang masih jauh dari harapan. Entah bagaimana cara kami mengajar, bagaimana cara kami memberikan satu uswah, entah bagaimana cara kami memperlakukan anak-anak. Saya mohon dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf dan ridho dari semua para wali santri. Sekali lagi, moga-moga anak-anak ini benar-benar menjadi dzurriyyah thayyibah bihaqqi qoulihi ta'ala rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sugeng rawuh Romo Kiai Faiz, Romo Kiai Yusuf Hudori. Alhamdulillah, matur suwun sangat panjenengan berkenan untuk membersamai kita, berkenan untuk kemudian menunggui kita semua. Moga-moga apa yang nanti panjenengan dawuhkan benar-benar menjadi satu hikmah, menjadi satu faidah bagi anak-anak santri Al-Falah Putri secara keseluruhan. Kadang-kadang kita jadi orang Jawa itu juga bingung.
ada murabbil arwah, ada muallim bainan nas. Orang Jawa masih nambahi lagi ada ahlil hikmah. Kemudian ternyata ahlil hikmah dalam kamus Jawa, ahlil hikmah itu adalah dukun. Padahal sebagaimana kita tahu bahwa al-hikmah adalah fiqhuddin wattiba'uh. Bahwa al-hakim adalah orang yang mengerti betul ahkamiddin, mengerti betul hukum-hukum agama, kemudian berperilaku sesuai dengan apa yang ia ketahui, yang disebut sebagai alimun muta'alimun. Saya teruskan sedikit, mohon maaf Kiai. Tadi saya kadung ngomong bahwa kalau memang kita ingin anak-anak kita sukses, maka ada 3 kelompok yang memang harus serius muta'alim. Moga-moga mereka semua, kayak tadi saya sampaikan, kalau memang Allah Ta'ala tidak takdirkan mereka sebagai alimun rabbani, moga-moga mereka menjadi muta'alimun ala sabilin najah. Yang kedua adalah al-ustadz. Itulah kenapa kemudian tadi saya mewakili teman-teman semua yang berkhidmah di Pondok Al-Falah Putri ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada panjenengan semua para wali santri atas banyaknya kekurangan yang kami miliki, atas banyaknya kekurangan dalam pengabdian kami, dalam proses mengantarkannya kami kepada mereka semua menuju apa yang dikehendaki oleh Simbah Yai. Yang ketiga adalah al-ab ingkana fil ahya. Dan yang paling penting, keberhasilan mereka juga harus mendapatkan dukungan penuh dari panjenengan-panjenengan sebagai orang tua. Maka saya mohon dengan sangat, kalau memang situasi masih memungkinkan dan tidak ada uzur yang bersifat syar'i, kami mohon dengan sangat kasih mereka kesempatan dan terus dorong, semangati untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Masih banyak hal-hal yang harus mereka pahami untuk pada akhirnya menjadi persiapan mereka menjadi penopang bangsa dan negara kita tercinta ini. Apapun sama-sama kita tahu, wa awwalu hubsil ma'i hubsu turabihi, bahwa wa awwalu hubsil qaumi hubsul manakihi, bahwa awal air terlihat keruh karena tempatnya yang kurang bersih, dan negara kita tidak memiliki masa depan itu terlihat ketika kita tidak menyiapkan para perempuan-perempuan yang akan menjadi calon ibu di masa-masa yang akan datang sebagai perempuan-perempuan yang layak untuk disebut sebagai madrasatul ula. Al-ummu madrasatun in a'dataha a'data syi'ban tayyibal a'raq. Terakhir, kami mohon kepada semuanya saja, kepada para hadirin semua, kami mohon dengan sangat untuk terus mendoakan moga-moga Pondok Al-Falah ini terus diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pondok ini terus istiqomah, terus nizam, dan terus diberi kesempatan untuk melahirkan pribadi-pribadi yang ilmiah amaliyah ilmiah. Begitu pula kami juga sangat memohon doa restu dari panjenengan semua. Doa-doa yang terus panjenengan lantunkan untuk para masyayikh kami, untuk para guru-guru kami, utamanya untuk Simbah Yai Nurul Huda Jazuli, untuk Simbah Yai Lailatul Badriyah Jazuli. Semoga beliau berdua senantiasa diberi kesehatan, diberi panjang usia. Moga-moga kita semua masih terus diberi kesempatan untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dan pangestunya. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya dari sisi penghormatan atau apapun, saya mohon maaf. Banyak hal yang sudah adik-adik ini semua persiapkan untuk menyambut panjenengan, tapi saya yakin banyak sekali yang kurang, banyak sekali yang nggak pantas, banyak sekali yang mengecewakan. Apalagi situasi ya tidak terlalu bersahabat, ada hujan, ada panas dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.